Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Community. Selamat beribadah. Ketika dikatakan mari pergi ke rumah Tuhan, kami berdiri di sini satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. Cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Pagi hari ini layaklah kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan. Untuk itu, sukacita yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita nyatakan dengan ucapan syukur kita melalui pujian ini. Tuhan yang akan selalu memberkati kita. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber
yang tepat untuk kami datang ke hadirat-Mu. Tuhan menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami. Untuk itu Bapa, saat ini kami mau duduk diam di hadapan-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk memimpin setiap langkah kehidupan kami. Kami bersama-sama akan mengikuti ibadah. Biarlah Tuhan persiapkan hati pikiran kami, kuasai tata hati kami, agar kami boleh menjadi pendengar yang baik, kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan bersorak-sorak bagi Engkau, kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Kami serahkan semua di dalam kuasa tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang jadi pimpinan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat yang berkemenangan, marilah kita nyatakan pujian sukacita kita dengan bangkit berdiri. Kita yang ada di rumah, kita yuk bangkit berdiri. Kita nyatakan bahwa kebesaran Tuhan, kemenangan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. disampaikan dengan tujuan untuk mendidik kita, menegur kita, bahkan menasihati kita di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah melalui firman ini kita boleh diberikan satu kekuatan agar di dalam setiap kehidupan kita memperoleh tuntunan yang daripada Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian. Yesus adalah pembela sejati. Yesus
mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada di pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan. Sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan baik, kami diberikan ketenangan. Dan di pagi ini oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada, Engkau memberikan hari yang baru, nafas hidup, kesehatan, kekuatan yang baru. Dan bahkan kami diizinkan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Biar segala pujian kami sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan. Kini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari ya Bapa, Engkau berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, berilah hamba-Mu hikmat, urapan untuk hamba menguraikan kebenaran firman-Mu. Dan urapi setiap umat-Mu, mampukan kami memahami kebenaran firman-Mu. Lebih dari itu, mampukan kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, pagi hari ini saya diberikan tema yang sangat menarik, yaitu kembalinya si penjajah. Nah, kita ada di bulan Agustus. Sebentar lagi kita memperingati kemerdekaan bangsa kita, 17 Agustus ini Bapak Ibu Saudara. Dan secara rohani bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan juga di dalam Kristus. Nah, mari kita belajar melalui bagian ini. Kita lihat Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagian ini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema yang diberikan ini kepada saya ini sangat menarik, karena bicara tentang kembalinya si penjajah. Kembalinya si penjajah artinya bahwa orang itu telah dimerdekakan tapi kembali dijajah, kembali hidup menjadi
menjadi tawanan begitu, menjadi tahanan Bapak Ibu Saudara. Nah, ini menarik untuk kita renungkan sama-sama. Nah, bagaimana di dalam kehidupan kita menjadi orang-orang Kristen, kita menjadi anak-anak Tuhan, kita menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan dalam hidup kita. Jangan sampai kehidupan kita mengatakan saya Kristen, saya anak Tuhan, saya sudah ditebus oleh Kristus, saya sudah dimerdekakan oleh Kristus. Tapi sesungguhnya hidup kita kembali menjadi budak dosa, menjadi tawanan iblis di dalam kehidupan kita. Nah, jangan sampai itu terjadi lagi di dalam kehidupan setiap kita, orang-orang yang percaya. Nah, bagaimana supaya si penjajah itu tidak kembali menguasai hidup kita? Iblis tidak kembali menjajah kehidupan kita. Saya tidak akan khotbah terlalu panjang lebar, tapi paling tidak ada 4 hal yang ingin saya bagikan, yang ingin saya sharingkan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama kita lihat, saya catat di sini, kenapa kita seringkali masih menjadi tawanan iblis. Iblis kembali menjajah kehidupan kita. Hal yang pertama, karena pemahaman yang salah. Tidak sedikit orang Kristen yang hidupnya akhirnya kembali dijajah oleh iblis. Dia menjadi budak iblis, dia menjadi tawanan iblis. Karena apa? Pemahaman-pemahaman yang salah. Yang seperti apa itu? Di dalam Roma pasal 6 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kemudian kita lompat ke ayat 11 dan 12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ini hal yang pertama. Kenapa ada orang-orang Kristen yang hidupnya kembali dikuasai oleh dosa? Kenapa ada orang-orang Kristen yang dikatakan sebagai orang yang sudah dibebaskan, orang yang sudah dimerdekakan, orang yang sudah ditebus oleh Kristus, tapi hidupnya kembali menjadi budak dosa? Karena apa? Pemahaman yang salah. Gak sedikit orang Kristen yang punya pandangan bahwa ya kan kita hidup di bawah kasih karunia. Kita bukan hidup di bawah Taurat, kita hidup di bawah kasih karunia dalam tanda petik. Seakan-akan bahwa karena kasih karunianya Tuhan ya sudah kita hidup dalam dosa juga gak apa-apa. Toh tetap kita diselamatkan, toh tetap kita diampuni sama Tuhan. Gak sedikit orang Kristen yang memandang bahwa ya kita berbuat dosa seperti apapun, ya Tuhan kan Maha Pengasih, Tuhan Maha Pengampun. Rasul Paulus di dalam pasal 6 ini, kalau Anda membaca di dalam pasal 5 juga, pasal 4 juga, Bapak Ibu Saudara, ini serentetan Rasul Paulus menegaskan tentang penebusan kita di dalam Kristus, arti kita ini ditebus, arti kita ini dibenarkan di dalam Kristus. Rasul Paulus memberikan sebuah pernyataan yang jelas dan tegas, bahwa Taurat menyadarkan setiap umat manusia tentang dosa. Dan mereka nggak bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi mereka mendapatkan penebusan, mereka dibenarkan statusnya. Karena apa? Karena pengorbanan Kristus. Karena kasih karunia-Nya Kristus. Rasul Paulus sedang menegaskan itu di dalam konteks pasal 4, pasal 5, dan juga pasal 6. Karena apa? Ada orang-orang yang punya pandangan bahwa, kita tetap melakukan perbuatan dosa, tapi kalau kita sudah percaya Kristus, kita aman. Toh kita hidup karena kasih karunia-Nya Tuhan. Nah, sampai detik ini pun juga banyak orang yang punya pemikiran seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kata kasih karunia di dalam bahasa aslinya itu pakai kata karis. Karis itu artinya sebuah hadiah, sebuah pemberian yang diberikan kepada orang yang tidak layak menerima. Saya setuju bahwa Anda dan saya, kita diselamatkan, kita diampuni murni karena kasih karunia-Nya Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena hidup kita lebih baik dari orang lain, lebih benar dari orang lain, tidak.
Kita murni diselamatkan karena kasih karunia-Nya Tuhan. Betul. Tuhan mengampuni segala dosa di masa lalu kita. Betul. Tetapi ketika kita sudah diampuni, kita sudah dibereskan masa lalu kita, dosa kita sudah diampuni. Kita punya tanggung jawab, Bapak Ibu Saudara, untuk kita menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Nya Tuhan. Ketika kita sudah diampuni, kita sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia-Nya Tuhan itu, kita punya tanggung jawab untuk kita menjaga kekudusan hidup kita. Bukan berarti, oh kita diselamatkan karena kasih karunia-Nya Tuhan, ya sudah. Pokoknya kan kita udah terima Yesus, udah terima keselamatan. Jadi berbuat dosa seperti apapun ya kita tetap selamat segala macam. No, bukan seperti itu yang Tuhan mau. Kita punya tanggung jawab, Bapak Ibu Saudara. Ini yang Rasul Paulus tegaskan. Dan ini yang penting untuk kita sama-sama pahami. Supaya hidup kita tidak kembali dijajah, hidup kita tidak kembali menjadi budak dosa. Bahkan saya seringkali kalau bicara tentang baptisan, ketika ada orang yang dibaptis, tolong diingat. Ketika kita dibaptis, Bapak Ibu Saudara, baptis ketika kita ditenggelamkan, itu punya arti tersendiri. Punya arti tersendiri. Kata baptis, kata baptiso itu. Jadi kita ditenggelamkan itu artinya bahwa kita ini mati terhadap diri kita yang lama. Kemudian ketika kita keluar dari air, itu merupakan sebuah gambaran. Kita ini memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Jadi artinya kita sudah mati terhadap diri kita yang lama. Kalau kita tadinya hidup di dalam dosa, kita senang melakukan perbuatan dosa. Ketika kita dibaptis, ditenggelamkan, kita ini mati. Diri kita yang lama sudah dimatikan, dalam tanda petik. Ketika kita keluar dari air, kita muncul sebagai diri kita, pribadi kita yang baru. Ini yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Harusnya setiap kita punya pemahaman yang sama bahwa saya telah mati terhadap semua perbuatan-perbuatan kita yang lama. Perbuatan-perbuatan saya yang lama. Saya pun juga tadinya hidupnya nggak beres. Saya perokok, saya pemabuk, saya tukang judi. Tapi waktu saya bertobat, saya terima Kristus. Ketika saya sudah dibaptis, saya harus tinggalkan masa lalu saya. Yang namanya bertobat, kata metanoio, itu artinya berbalik 180 derajat. Jadi kalau tadinya kita arahnya kepada dosa, yang kita lakukan sehari-hari adalah perbuatan yang untuk dosa. Sekarang ketika kita bertobat, kita mesti berbalik 180 derajat. Kita tinggalkan semua dosa itu, kita pakai hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, saya paling gak kuat kalau nyanyiin satu lagu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Makanya buat saya ironis sekali dan aneh sekali kalau ada orang mengatakan saya sudah bertobat, saya menjadi milik Kristus, saya anak Tuhan, tapi dosa jalan terus. Aneh, Bapak Ibu Saudara. Pemahamannya yang salah, cara memandangnya yang salah. Nah, hal yang kedua, di dalam bagian ini dikatakan Matius pasal 12 ayat yang ke-44. Di situ dikatakan, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan, nah ini yang menarik, mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi. Didapati rumah itu kosong, Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Apa hal yang menarik yang kita bisa lihat melalui bagian ini?
yaitu celah yang terbuka. Di dalam Matius 12 ayat 44 ini dikatakan bahwa ketika iblis diusir keluar, dia kembali, dia melihat rumah yang tadinya di mana dia tinggal, rumah itu ternyata kosong. Nah, kalau kita lihat kembali di dalam kehidupan kekristenan, berapa banyak hidupnya orang Kristen yang tadinya mungkin ada keterikatan dengan iblis, ada keterikatan dengan kuasa kegelapan. Ada orang-orang yang terikat dengan berbagai dosa. Mungkin dilayani pelepasan, didoakan, dan orang itu mungkin telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini digambarkan seperti rumah yang sudah dibersihkan, Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya hidup seseorang itu menjadi tempat iblis bisa bekerja luar biasa. Tapi ketika orang itu menerima Kristus, orang itu dibaptis, orang itu didoakan pelepasan dan lain sebagainya, maka diri orang itu ibarat seperti rumah yang sudah dibersihkan. Tetapi hal yang sangat ironis, yang akhirnya menjadi celah bahwa rumah itu dibiarkan kosong. Berapa banyak hidupnya orang Kristen juga seperti itu. Dia sudah menjadi orang Kristen, dia sudah menjadi anak Tuhan, dia sudah menjadi milik Kristus, tapi hati dan pikiran orang tersebut tidak diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak hidupnya orang Kristen yang membuka celah untuk iblis menguasai dirinya lagi. Yaitu dengan cara seperti apa? Dia tidak mengisi kehidupannya dengan firman. Gak sedikit orang Kristen yang malas berdoa, orang Kristen yang gak pernah baca Alkitab. Gimana dia punya kekuatan, gimana kuasa Allah akan nyata di dalam hidupnya. Ini merupakan celah, Bapak Ibu Saudara, di mana iblis bisa menguasai lagi hati dan pikiran kita. Di mana iblis bisa menguasai lagi, menjajah lagi kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan ayat 8 dan 9, di situ dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Itu dalam bahasa Yunaninya dikatakan pakai kata nepo dan juga gregorio. Artinya melek, tetap waspada, tetap berjaga-jaga. Nah, ini penting. Karena hidup kita ini sebenarnya adalah kehidupan yang berperang dengan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis. Kita perlu waspada, kita perlu bentengi kehidupan kita. Hati pikiran kita perlu diisi dengan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, supaya tidak ada celah terbuka. Firman Tuhan katakan di situ bahwa lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum berkeliling, cari orang yang bisa ditelannya. Iblis itu cuma bisa menggoda, cuma bisa menakut-nakuti, cuma bisa berkeliling, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tidak akan bisa ditelan kalau kita tetap membentengi, tetap memagari kehidupan kita. Nah, lucunya ketika kita ini akhirnya membuka pintu bagi iblis untuk menyerang kita, kita membuka celah, selesai kita, Bapak Ibu Saudara. Gak sedikit orang Kristen yang akhirnya ketika dia membuka celah untuk iblis menguasai hidupnya, diserang habis dia. Orang Kristen yang gak pernah mengisi hidupnya, hati pikirannya dengan kebenaran firman. Orang Kristen yang gak pernah doa, gimana dia punya kekuatan untuk berperang. Itu adalah target yang empuk untuk iblis kembali menguasai kehidupannya. Salah satu contoh simple sekali, Bapak Ibu Saudara, simple sekali. Kalau orang Kristen yang tetap menyimpan benci, menyimpan dendam, menyimpan amarah, makanya buat saya sih aneh sekali kalau ada orang yang ya mungkin di gereja berbahasa rohnya jago. Berbahasa rohnya jago banget. Masuk ke ruang ibadah langsung berbahasa rohnya jago. Pelayanan aktif sepertinya. Tapi kalau hati pikiran kita gak dibentengi, gak dipagari oleh kebenaran firman, itu adalah celah. Itu adalah celah, pintu yang terbuka untuk iblis kembali menguasai kita.
Berapa banyak orang yang meskipun pujian penyembahan bisa jadi hebat, berbahasa rohnya jago, tapi ternyata apa? Hati pikirannya dipenuhi dengan kebencian. Hati pikirannya dipenuhi dengan dendam. Dia tidak bisa mengampuni. Bapak Ibu Saudara, itu adalah celah. Itu adalah celah. Pintu yang terbuka untuk iblis kembali menjajah kehidupan kita. Untuk iblis kembali menguasai hati dan pikiran kita. Saya seringkali katakan dimanapun saya khotbah, orang Kristen yang gak bisa ngampunin orang lain, orang Kristen yang tetap menyimpan kemarahan, menyimpan kebencian, menyimpan dendam kepada orang lain, bukanlah orang Kristen yang tidak tahu ayat firman Tuhan untuk mengampuni. Mereka tahu, tapi mereka mengeraskan hati. Mereka mengeraskan hati, mereka tetap berkata enggak. Mereka gak mau taat terhadap firman Tuhan. Nah, sesungguhnya itu adalah celah di mana iblis terus menguasai kehidupan kita. Iblis terus menguasai kehidupan kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, di dalam bagian ini yang saya catat, ini yang ketiga, mentalitas budak. Kenapa iblis bisa kembali menguasai kehidupan seseorang? Iblis boleh dalam tanda kutip menjajah kembali kehidupan seseorang itu. Karena apa? Kita ini orang yang sudah dimerdekakan, tapi kita masih punya mentalitas budak. Nah, di dalam bagian ini dikatakan 2 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, itu perlu digarisbawahi, makanya saya kasih merah di situ. Telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya. Nah ini, terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran, daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang ketiga. Ada orang-orang yang hidupnya dikuasai kembali oleh iblis. Hidupnya dikuasai lagi oleh pekerjaan si jahat itu. Karena apa? Karena dia punya mentalitas budak. Gambaran yang menarik itu adalah kehidupan bangsa Israel. Ini yang seringkali kalau saya khotbahkan, saya bicara tentang 3 mentalitas ini Bapak Ibu Saudara. Mentalitas Mesir, mentalitas padang gurun, dan mentalitas Kanaan. Ini 3 mentalitas. Lalu lucunya apa? Ini seringkali juga ada di dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara termasuk mentalitas yang mana nih. Nah, bangsa Israel tadinya sekian lama hidup menjadi budak di Mesir. Ketika Tuhan suruh Musa bawa mereka keluar dari Mesir, mereka ini sudah dimerdekakan, mereka ini sudah dilepaskan dari perbudakan di Mesir. Tuhan jelas sekali mau bawa mereka kepada kehidupan yang dipenuhi berkat. Kehidupan yang penuh dengan kelimpahan, yang dipenuhi susu dan madu, yaitu masuk tanah Kanaan. Itu rencananya Tuhan, itu planningnya Tuhan. Dan Tuhan janjikan itu. Tuhan suruh Musa bawa mereka keluar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika mereka keluar dari Mesir, waktu mereka ada di padang gurun, waktu mereka ada kesulitan, waktu mereka ada masalah, waktu mereka ada tantangan, ternyata apa? Meskipun mereka sudah merdeka, mereka sudah bebas dari perbudakan itu, mentalitasnya belum dimerdekakan. Mentalitas bangsa Israel masih mentalitas budak. Oleh sebab itu mereka seringkali bersungut-sungut kepada Musa. Mereka marah kepada Musa. Musa, kalau ikut kamu cuman susah kayak gini, sengsara kayak gini. Makannya mana lagi.
Lebih baik kita balik ke Mesir deh, biar jadi budak juga nggak apa-apa, tapi kita masih bisa makan daging. Protesnya mereka kan seperti itu. Anda kalau membaca di dalam Bilangan pasal yang ke-14, mereka bersungut-sungut. Lebih lagi karena dengar dari perkataan 10 pengintai yang memberikan laporan yang negatif. Nah Bapak Ibu Saudara, berapa sering dalam hidup kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita ini tadinya memang menjadi budak dosa. Kita dibelenggu di dalam dosa itu. Tetapi melalui pengorbanan Yesus Kristus, Anda dan saya, kita sudah dimerdekakan. Kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa itu. Kita sudah diampuni. Nah, jangan kembali lagi ke sana. Tapi nggak sedikit orang Kristen yang mentalitasnya masih mentalitas budak. Oleh sebab itu ada yang mengatakan kepada saya begini, bahkan ini saya dengar nggak cuman sekali dua kali. Ada beberapa orang yang ketika ngobrol begitu, ketika sharing, dan akhirnya bilang, Pak Sam, dulu ya sebelum saya bertobat, hidup saya kok kayaknya oke-oke aja, kayaknya enak-enak aja Pak Sam. Kerjaan saya jalan lancar, bisnis saya juga jalan lancar, ya ada dosa-dosa dikit ya, adalah yang kita lakukan yang nggak beres Pak Sam. Tapi ketika saya punya komitmen, Tuhan, saya mau taat sama Tuhan, saya mau mengasihi Tuhan. Ketika saya punya komitmen, saya mau hidup benar, saya udah tinggalin dosa itu. Kenapa ya? Kok hidup saya masalahnya tambah gede ya Pak Sam? Kok kayaknya pekerjaan saya mulai terganggu, bisnis saya mulai terganggu, kok sampai saya ngalamin masalah kayak gini? Kok kayaknya lebih enak hidup yang dulu Pak Sam? Nah, ini hati-hati. Ini hati-hati. Iblis mau menarik kita lagi kepada kehidupan yang lama. Di padang gurun bangsa Israel ini ngalamin masalah, ngalamin pergumulan, ngalamin kesulitan. Tapi dengan kesulitan itu mereka nggak sadari. Mereka memandang bahwa ya kalau ikut kamu Musa ternyata susah kayak gini, ngapain sih? Udahlah mending kita balik ke Mesir deh, jadi budak juga nggak apa-apa lah. Nggak sedikit orang Kristen juga punya kalimat seperti itu. Nggak sedikit juga orang Kristen yang punya mentalitas seperti itu. Kadang-kadang ada orang Kristen yang sempat berkata begini, ya kita jadi orang Kristen sih Kristen lah, tapi ya udahlah jangan terlalu rohani, jangan terlalu suci, ntar matinya cepet. Jadi orang Kristen ya Kristen lah, tapi jangan terlalu suci, jangan terlalu rohani. Toh kita masih hidup di dunia. Kita dicubit juga masih sakit, ya dosa-dosa dikit gak apa-apa lah. Toh Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Pengampun, gak apa-apa lah. Dosa-dosa dikit Tuhan juga ngerti lah bahwa kita manusia. Loh tolong diingat Bapak Ibu Saudara, itu namanya kita masih punya mental budak dalam tanda petik. Mentalitas kita mesti mentalitas Kanaan. Mentalitas orang-orang yang berkemenangan. Mentalitas orang-orang yang punya komitmen untuk Tuhan. Jangan mentalitas Mesir, jangan mentalitas padang gurun, Bapak Ibu Saudara. Mentalitas budak. Tuhan babat semua bangsa Israel. Yang punya mentalitas budak. Tuhan gak suka dengan semuanya itu. Anda lihat dari sekian banyak yang keluar dari Mesir, cuman Kaleb dan Yosua yang masuk tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, supaya hidup kita tidak kembali dikuasai oleh iblis, supaya hidup kita tidak kembali dijajah oleh iblis, mari kita belajar Bapak Ibu Saudara, miliki mentalitas yang berkemenangan, mentalitas anak-anak Tuhan. Ketika kita berkata, saya anak Tuhan, saya orang yang sudah dimerdekakan, miliki mentalitas orang yang merdeka. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Jangan punya mentalitas budak. Kemudian yang keempat, yang terakhir. Haleluya. Kalau bicara terakhir, mukjizat terjadi. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan. Begitu kan? Yang keempat. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-6. Coba kita lihat. Roma pasal yang ke-6. Kita lihat sama-sama ayat yang ke-13 Bapak Ibu sekalian. Roma pasal 6 ayat yang ke-13.
Di dalam bagian ini dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah, nah ini diulang lagi ya, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan diulang lagi, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ada dua kata yang penting di dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara. Kata yang pertama tentang menyerahkan atau serahkanlah. Itu di dalam bahasa Yunaninya pakai kata paristemi atau paristano. Kata menyerahkan itu adalah sebuah tindakan aktif dari seseorang yang memberikan dirinya untuk dikuasai. Ketika Anda menyerahkan hidup Anda, berarti Anda mengizinkan untuk seseorang itu menguasai. Karena ketika Anda menyerahkan, Anda memberikan, apa yang Anda serahkan itu ada di dalam genggaman orang lain, bukan pada genggaman Anda lagi. Bapak Ibu nangkep ya maksud saya? Kata yang kedua dipakai kata senjata. Bahasa Yunaninya itu pakai kata hoplon. Hoplon, senjata, adalah sesuatu yang dipakai untuk menghancurkan. Senjata itu adalah sesuatu yang dipakai untuk menghancurkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini penting buat kita. Di dalam kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang ngalamin kemenangan, atau kita menjadi orang-orang yang kembali dijajah, diperbudak oleh iblis, sangat bergantung kepada diri kita, keputusan-keputusan kita. Apakah kita menyerahkan diri kita kepada Allah untuk dipakai menjadi senjata kebenaran, ataukah kita menyerahkan hidup kita kepada iblis, kepada dosa, untuk dipakai menjadi senjata kelaliman? Keputusannya ada pada kita. Bagaimana kita memakai tubuh kita? Apakah tubuh kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan? Ataukah kita pakai tubuh kita untuk menjadi alatnya iblis? Keputusan ada di tangan kita. Bapak Ibu Saudara, ini yang keempat. Kenapa hidup seseorang bisa menjadi budak dosa lagi? Kenapa diri seseorang itu bisa menjadi budaknya iblis, dikuasai lagi oleh iblis? Karena apa? Seringkali kita disadari atau tidak kita sadari, kita menyerahkan diri kita. Sebagai contoh simpel. Ketika ada orang Kristen yang masih percaya dukun, percaya jimat, horoskop, zodiak, feng shui, shio. Ketika kita masih percaya ramalan-ramalan, ketika Anda memberikan tangan Anda untuk diramal, itu artinya Anda sudah memberikan diri Anda untuk dikuasai oleh si peramal itu, oleh iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu pula ketika kita membiarkan diri kita melakukan perbuatan dosa, sesungguhnya kita sedang menyerahkan diri kita untuk dikuasai kembali oleh iblis. Dan ketika diri kita juga masih dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, artinya kita memberikan diri kita untuk ditaklukkan, ditundukkan oleh iblis, dikuasai oleh iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Kita perlu menyerahkan diri kita kepada Allah. Tiap hari hati dan pikiran kita perlu diisi oleh kebenaran firman. Tiap hari hati dan pikiran kita perlu diisi oleh hadirat Allah, supaya Allah yang menguasai hidup kita, supaya Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Ini yang penting, Bapak Ibu Saudara. Biarlah 4 hal ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan, boleh mengingatkan kita kembali agar hidup kita sebagai orang-orang percaya, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita bukan menjadi orang-orang yang kembali dijajah oleh iblis, kembali dijajah oleh kuasa-kuasa kegelapan. Makanya saya seringkali katakan aneh buat saya,
Kalau ada orang Kristen katanya anak Tuhan, katanya hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, bahasa rohnya jago, tapi ternyata apa? Marah, benci, dendam jalan terus. Katanya hidupnya dipenuhi Roh Kudus, bahasa rohnya jago, ternyata selingkuh jalan terus. Aneh Bapak Ibu Saudara. Gak nyambung itu buat saya, gak nyambung itu. Karena apa? Kalau orang itu hidupnya dipenuhi Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, dia menyerahkan hidupnya untuk dikuasai Roh Kudus, maka ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup seseorang, menguasai seseorang, maka 9 buah roh itu muncul. Salah satunya dan yang terakhir itu, buah-buah roh itu adalah self-control. Self-control. Makanya aneh buat saya kalau ada orang mengatakan, hidup saya dipenuhi Roh Kudus, saya jago berbahasa roh, dikit-dikit berbahasa roh, dikit-dikit berbahasa roh, ayat Alkitab banyak sekali hafal, tapi selingkuh jalan terus. Aneh itu, gak nyambung itu buat saya, gak nyambung. Mari kita serahkan hidup kita untuk menjadi senjata kebenaran. Hati pikiran kita perlu diisi oleh kebenaran firman Tuhan, supaya itu benar-benar menguasai hidup kita. Nah, ada 4 hal hari ini yang kita belajar. Bagaimana supaya si penjajah itu, iblis itu tidak kembali menguasai kita. Yang pertama, kita mesti punya pemahaman yang benar. Jadi jangan pemahamannya yang salah. Kita mesti punya pemahaman yang benar. Tapi yang kedua di dalam bagian ini, jangan buka pintu, jangan buka celah Bapak Ibu Saudara. Karena ketika celah itu terbuka, maka akan mudah iblis menyerang hidup kita. Akan mudah iblis menguasai kehidupan kita. Dan yang ketiga, mentalitas kita. Kenapa iblis bisa kembali menjajah kita, memperbudak kita? Karena kita punya mentalitas budak. Kadang-kadang ketika ada masalah, ada kesulitan, ada pergumulan, seringkali kita berkata, yo kayaknya lebih enak dulu hidup dalam dosa, tapi masih oke-oke aja. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Kita orang-orang yang sudah dimerdekakan. Jangan punya mentalitas budak. Dan yang keempat, yang terakhir di dalam bagian ini, kita perlu menyerahkan diri kita untuk menjadi senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Amin. Biarlah 4 hal ini boleh jadi berkat buat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Di pagi hari ini suara hamba-Mu terbatas, tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan buat setiap kami. Dan biarlah kami dimampukan untuk kami mempraktekannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu, berkati kehidupan mereka, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan mereka, Engkau memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom saudara sekalian. Kami atas nama GBI Ketapang Utara mengucapkan banyak terima kasih pada hambanya, Pendeta Samuel Kristiwantoro yang sudah melayani kita pagi hari ini. Dan setiap saudara-saudara yang sudah berpartisipasi dalam pengumpulan dana untuk pembelian gereja tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan satukan hati, kita akan berdoa pada Tuhan. Pada akhirnya Tuhan kembali kami datang padamu. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya Bapa. Biarlah semua pujian penyembahan umat-Mu boleh naik kepadamu sebagai persembahan yang harum, yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan, dan Engkau menerimanya. Dan juga kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi pegangan dan kekuatan bagi setiap kami. Setiap kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berkati pada hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini, dan setiap umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati pada kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa untuk masalah pandemi COVID-19 yang sampai sekarang ini belum selesai. Kami tidak tahu sampai kapan hal ini terjadi. Tapi satu hal yang kami tahu, perlindungan dari Yesus tetap melingkupi pada kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa untuk masalah pembelian gereja tempat ini. Tuhan Yesus akan mencukupkan segala yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain menuju aktivitas kami masing-masing, biarlah perlindungan dari Yesus tetap melingkupi pada kami sekalian. Dijauhkan daripada tangan-tangan orang jahat, kecelakaan ataupun mara bahaya, hal-hal yang merugikan maupun yang tidak mengenakan, virus-virus bibit penyakit, Engkaulah kekuatan perlindungan bagi kami sekalian. Tuhan berkati setiap aktivitas umat-Mu, apapun yang dikerjakan setiap harinya, segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik, lancar, berhasil, dan beruntung.
Pertemukan kami kembali Tuhan pada kali yang akan datang untuk kami bersama-sama lagi memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah akan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur pada pagi hari ini. Mari saudara kita arahkan hati kita pada Tuhan. Kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyintai engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara berkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Baru saja Anda menyaksikan channel YouTube Victorious Community. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.